kantor. Ia hidup sendiri, tetapi ada seseorang yang baik dan membawanya menjadi keluarga yang ramah. Kamu, maksudnya lu pemulung juga? Udah melihat lagi mulung. BTW tinggal di mana? Tinggal di kolong jembatan. Tuh, deket situ. Nah ini dong, sama teman-teman aku. Ikut gak? Ngapain? Pemulung juga. Iya lah. Emang bisa dia gabung? Ya bisa lah, kalau sama-sama pemulung kok. Lu jelekin gua. Enggak. Boleh deh. Gua sendiri. Tapi kenapa? Kelindes mobil. Senangnya. Hai semuanya, kenalin ini Sema. Aku bawa dia ke sini supaya dia bisa menjalani hidup lebih baik di sini. Halo. Kalian pemulung? Iya, kita pemulung. Sema, kamu sebelumnya tinggal di mana? Tinggal di kolong jembatan. Tuh, yang deket situ. Kaki kamu kenapa bisa kayak gitu? Pincang. Kelindes mobil kemarin. Kamu masih mending kelindes mobil. Aku kelindes truk 8 kali. Buset. Ya, aku masih mending. Aku dilempar teman busuk sama tukang sahur yang itu. Kaca itu nggak masuk. Kalian juga masih mending. Aku dituduh buang air besar gara-gara aku bawa kotoran. Nah, kalian masih mending. Nah, aku disiram air panas. Kalian masih mending. Aku disiram air comber. Kalian masih mending. Kalau aku mah disiram pakai air kencing. Gue dikebukin sama warga. Masih mending ya lo semua. Gue disiram air keras, dikira gue nggak tahu. Air keras. Kalian mah masih mending. Nah, aku ditabrak motor 4 kali. Kalian mah masih mending. Nah, gue dituduh maling. Masih mending gue ditabrak mobil juga ini. Lah gitu doang, gue aja ditabrak pesawat biasa aja. Bener kan? Kori, kamu kelindes truk 8 kali nggak mati? Alhamdulillah enggak, masih sehat. By the way, aku mulung dari lahir tahu. Aku mulung 5 tahun yang lalu. Ya, nggak premium. Sorry, masih pemula. Loh, sepuh ini. Loh, gue baru kemarin. Loh, aku dari sejam yang lalu. Kalian tuh unik-unik ya. Lebih seru di sini kan? Iya, seneng deh jadi yang sini. Udah, kamu tinggal di sini aja terus. Iya, iya, jangan. Daripada kita ketawa-tawa gini, mending kita lanjut mulu. Ayo! Setelah itu, mereka lanjut bekerja dan pergi bersama. Ada apa nih, apa? Habis belanja tas gak sih?
Siapa sih mereka? Bikin bau aja. Mereka pemulung gak pernah mandi setahun. Pantesan bau, pergi dah lo. Kak, kita di sini cuma buat mulung doang. Kita di sini cuma mulung, membersihkan lingkungan juga. Lu daripada mulung, bikin bau kelabang lagi. Nih duit buat lo. Tahu dasar miskin gak tahu diri. Pergi sana miskin. Kan lo apa anak? Nggak tahu diundung. Kita nggak butuh duit kalian. Kita cuma butuh kehormatan kalian. Kalian mau dihormatin? Balik kasih. Kalian yang harus menghormatin kita. Oh, langsung sama kita. Sini dong. Nih guys, kita pulang aja. Tahu sana pergi. Ayo cabut aja dulu. Saat pemulung sedang mengumpulkan sampah, ada Dita yang sedang bermain HP di jalan. Oh guys, akan sampai pacaran dan aku ini lagi bikin video. Itu ada apaan? Udah. Bukan dia pelakunya. Terus siapa kalau bukan dia? Buktinya HP-nya ada dia kan? Kalian main hakim sendiri. Tahu dia tuh maling, udah ketahuan, masa nggak mau ngaku? Di sini ada CCTV. Udah, kalian lagi Udah. Di sini ada CCTV, lihat CCTV aja. Setelah itu, warga pergi mengecek CCTV dan Rafa bukan pelakunya. Balik-baliknya apa? Nabrak. Di sana tadi. Mereka semua menceritakan kejadian yang dialami mereka. Kasihan banget ya si Rafa, padahal bukan dia pelakunya. Rafa, kamu aman? Kenapa kita yang selalu dituduh ya sebagai maling? Mentang-mentang kita pemulung, bisa-bisanya mereka nuduh kita. Aduh, malingnya jahat banget. Lihat lagi. Di sini tadi. Semoga kejadian yang tadi nggak pulang ya. Cuma baling-balingnya ya, kayak gitu ya. Kebesokan harinya mereka mulai mengumpulkan sampah kembali. Gus. Brosur nih. Brosur apa Ini tuh? kumpul buruan. Brosur apa? Ini tuh kayak brosur buat ngelamar pekerjaan. Emang kita bisa sebagai pemulung? Ini kerjaan apa sih? Emang mereka yakin mau terima kita? Kita kan pemulung. Kayaknya nggak bisa, jangan mustahil. Iya, bener banget. Kita kan pemulung, mana bisa. Kita pemulung bisa mendapatkan kerja seperti ini. Ya, kita coba dulu aja. Gak mungkin, pasti mereka maunya terimanya pintar-pintar aja. Kamu pasti butuh duit yang banyak. Datanglah Maul dan bodyguard yang memberikan informasi tentang brosur pekerjaan yang mereka temukan itu. Yang kalian lihat itu brosur dari perusahaan saya. Ada apa ya? Kita sebagai pemulung apakah bisa dapat pekerjaan, Pak? Kalau itu sih tergantung dari niat dan kerja keras kalian ya. Kalau untuk waktunya itu pas kapan ya Pak? Wawancara akan dimulai dalam sebulan ke depan. Kita pemulung, apakah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Tidak ada yang tidak bisa, itu tergantung niat dan kerja keras kalian. Bagian juga.
Kira-kira bayarannya berapa? Pasti mahal. Sedangkan kita kan gak punya uang. Kalau soal itu kita bisa bicarakan di wawancara ke depan ya. Kalau kalian ingin mencoba, semangat ya. Semoga diterima di perusahaan saya. Guys, ternyata kita Tunggu ya. Ayo kita belajar yuk. Mereka semua mulai belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat diterima di perusahaan makmur. Itu yang main catur. Guys, mereka datang guys. Itu berarti bukan orang jahat kan? Sampai akhirnya mereka mendaftar dan menyiapkan berkas kepada para direktur perusahaan makmur. Saya berharap saya bisa memilih CV saya. Silakan Pak. Pak, ini CV saya. Kenapa Pak? Saya Ini menyambung. Silakan Pak, ini CV saya. Ini gimana? Tadi pertanyaan wawancara aku susah banget. Tadi kamu tahu aku keterima atau enggak? Alhamdulillah bisa, tapi aku nggak berharap lebih kita keterima. Aku nggak yakin kita keterima. Kita harus semangat ya. Iya dong. Semangat ya guys. Semangat ya. Apapun hasilnya, kita udah kerja keras. Gak mungkin nasib kita menjadi pemulung terus. Ya Allah, semoga kita terima ya semuanya. Amin.
wawancaranya. Itu tadi gimana wawancaranya? Ya oke. Jadi kalian bisa Bisa sih. Perhatian semuanya. Kenapa nih? Bener apa? Saya punya suatu kabar. Dan kabar ini kabar baik untuk kalian. Jadi, kalian akan diterima di perusahaan ini. Jadi semangat ya kerjanya. Kita keterima. Selamat ya, selamat. Semoga kalian betah di perusahaan ini. Alhamdulillah. Ditunggu kerja kerasnya ya. Makasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Beberapa tahun kemudian, semua pembeli sudah menjadi sukses dan menjadi profesi di bidangnya masing-masing. Mereka bangga melihat satu sama lain. Akhirnya, nasib ini berubah. Aku bisa bekerja, tidak memurung lagi. Aku senang, aku sedih, bahagia. Aku akan bisa bekerja, Alhamdulillah, orang seperti saya bisa menerima pekerjaan ini. Saya sangat bersyukur karena telah keterima pekerjaan ini. Akhirnya, aku udah gak jadi orang miskin lagi. Aku gak perlu ngemis-ngemis. Alhamdulillah, gak nyangka seorang pemulung seperti aku bisa sukses. Akhirnya, seorang pemulung seperti aku bisa kerja juga kayak orang lain. Akhirnya, seperti pemulung aku bisa jadi orang kaya lagi. Akhirnya, seorang kayak aku bisa jadi sukses. Aku seorang pemulung bisa dapat kerja jadi artis. Alhamdulillah ya, aku bisa jadi punya kerjaan juga. alhamdulillah dapat kerja juga. Alhamdulillah ini aku bisa jadi miliarder. Alhamdulillah bisa diterima lagi. Alhamdulillah udah gak mulung lagi. Alhamdulillah. Sampai di sini melihatmu setengah mati seperti Nah, dari drama tadi, cita-cita kalian apa, guys? Kita tanya satu-satu nggak sih? Ayo! Nih yang paling cakep banget nih. Kak, cita-citanya apa, Kak? Jadi musisi. Banget. Lanjut. Kita cari lagi. Safira, cita-citanya jadi apa sih? Kakak, cita-citanya apa, Kakak? Terima ya jadi dokter. Siapa lagi ya? Papa, cita-citanya jadi apa nih? Jurnalis. Keren banget, Kakak. Cita-citanya pemain Madrid. Masih banyak gak sih? Kita tanyain satu-satu gak sih? Jangan
cita-cita aja, tapi universitas kita tanya di sini. Kita tanya. Aku lagi universitas Indiana, apa sih? Ya dia kayak mau di Edinburgh. Keren banget, selanjutnya. Oh, putih katanya mau. Begitu oke. Oh, ini kakak yang paling cakep. Sama Universitas Indiana. Wih, ini keren banget. Jadi cerita dari penampilan yang kami tampilkan tadi yaitu berjudul Langkah dari Tumpukan Sampah. Cerita ini menggambarkan perjalanan hidup para pemulung yang awalnya dipandang rendah oleh masyarakat melalui kebersamaan, kesulitan, semangat, dan tekad untuk berubah. Mereka berusaha memperbaiki nasib dengan cara belajar, bekerja, dan akhirnya berhasil menjadi orang sukses. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap orang, seberapapun rendah latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, apakah kalian masih mau menyerah? Pesan moralnya yaitu kebaikan dan empati bisa mengubah hidup orang lain. Seperti Jamie yang menolong Sena, itu adalah satu tindakan kecil yang bisa membuka jalan bagi harapan besar. Bagus tuh, tapi yang udah mikirin lah apa sih? Injek tadi. Ini lah main dulu.
Tanjungan 360.